loh marketingnya hotel ini. Salah itu. Marketing is marketing, sales is sales. Sekarang ada distribusi, sama sekarang itu marketing itu digital marketing. Kalau kami tidak ada marketing yang zaman bahula, tapi sudah digital marketing semua. Apa itu digital marketing? Banyak sekali ininya. Termasuk membership, itu loyalty, segala macam, partnership itu marketing semuanya, ranahnya. Tapi kok sales adalah about revenue, penjualan, pendapatan itu namanya sales. Gitu. Kalau sales marketing itu departemennya. Jadi kalau di UNER mungkin fakultasnya gitu kali ya. Kalau untuk Ibu Lisa sendiri, Ibu tuh menjabat sebagai apa? Kalau saya dos cluster, title saya dos cluster Mercure Surabaya Grand Nirama, jangan kebalik namanya ya, sama Grand Mercure Malang Nirama. Jadi di dua lokasi, di dua unit hotel. Jadi Grand Mercure Malang Nirama sekarang yang ada di Malang, sama Mercure Surabaya. Nih, saya njabat di sini, saya jadi cluster di sini. Kalau DOS itu kepanjangan Director of Sales. Director of Sales itu direktur penjualan. Jadi saya punya tim sales yang sales Surabaya sama tim sales yang sales di Malang, seperti itu. Jadi kenapa saya menjabat dua? Karena sama-sama satu adalah satu owner PT Nirama Wisata. Seperti itu. Dan dalam kondisi yang seperti ini memang dari pihak kami memang mencari yang sudah tahu pasar, sudah bisa mengelit daripada tim. Kalau seperti saya ini kan leader ya, jadi bukan. Kalau sekarang jarang kita panggil seorang manajer gitu, jarang. Sekarang kita panggil leader. Terus kalau karyawan itu kita panggilnya talent. Kalau nggak gitu kita panggilnya herdis sekarang. Jadi kalian kalau jadi karyawan di sini kita panggil talent. Nah kalau pemimpin suatu departemen namanya, kalau di tempat kami namanya leader, seperti itu. Jadi boleh dibilang manajer, tapi kebanyakan kami manggilnya leader, as a leader, sebagai seorang pemimpin, seperti itu. Jadi itulah title saya yang ada di sini. Jadi saya punya tim yang di Surabaya. Tim saya ada di situ ada senior, di bawah saya ada senior sales manager, ada satu orang lagi ada sales manager satu orang. Ada lagi account manager ada 2 orang, ada markom and event manager satunya lagi digital marketing, seperti itu. Jadi markom and event manager satu struktur dengan punya anak namanya digital marketing. Dia bisa desain, semua serba digital ya. Jadi sekarang semua serba digital, jadi jarang kita yang pakai yang manual print dan segala macam seperti itu, kecuali memang harus proof gitu loh, kayak gitu. Promo juga semua lewat web. Kita punya web namanya Accor Web, seperti itu. Kebetulan hotelnya hotel Accor ya, kayak gitu. Kalau sales marketing itu nama departemennya, sales and marketing department, seperti itu. Kalau sales sendiri kita talk about how to kita untuk mencari revenue, mencari duit, tidak hanya mencari duit untuk kamar, ruang meeting, tapi kita mencari duit bagaimana strategi kita mencari duit di restoran, coffee cafe seperti ini, seperti itu, di spa gitu. So many thing possibility-nya bagaimana caranya kita mencari itu. Sales. Jadi kalau itu yang di bagian sales itu dia mencari pemasukan dari semua bagian dari punya tugas masing-masing.
Jadi kalau yang sales kita bagi menjadi segmen-segmen. Jadi ada segmennya government, ada segmennya corporate, ada segmennya banking, ada segmennya banking itu dan turun-turunannya ya, bank, finance, apalagi bank, pembiayaan, insurance itu biasanya jadi satu, dan corporate itu adalah satu sales biasanya, satu orang, one person sales. Terus kalau government biasanya government BO-nya seperti itu. Nah untuk wedding, social function ya, kita ngomong social function itu ada wedding person sama apa namanya birthday seperti itu. Jadi social function apapun arisan itu bisa dihandle sama dia. Jadi kebetulan yang di sini adalah Marcom and Event Manager and MICE Manager yang handle. Karena kebetulan kan desain, digital dan semuanya kan di bawahnya dia. Dalam masa kondisi pandemi ini kita memaksimalkan semua daripada talent. Talent itu karyawan yang punya talented, di situ kita maksimalkan. Nah kalau bahasa kerennya namanya multi skill, multi talented seperti itu. Gitu ya, enggak jadi satu orang diplot untuk kerja ini aja, enggak. Tapi satu orang itu bisa lebih dari kita punya talented yang banyak. Nah saya sebagai seorang manajer, leader, saya harus pandai-pandai untuk membuat anak-anak atau tim ini berfungsi sesuai dengan fungsinya, memastikan, ensure adalah tugas saya seperti itu. Sehingga tercapai budgetnya, target yang kita kasihkan, target yang sudah kita buat itu bisa tercapai seperti itu. Jadi kita jatuh tidak melulu hanya jalan begitu aja enggak, tapi ada target seperti itu. Jadi kalau tim, nanti kalau kalian misalnya mau kerja di hotel, di sales and marketing department, pasti nanti berurusan dengan target how to fill this hotel for the revenue seperti itu, sehingga achieve the target. Hanya itu. Kalau misalnya harus mencapai targetnya, kalau misalnya over target kayak gimana? Tergantung target. Satu ada target bulanan, target individual, target bulanan, terus target tahunan seperti itu. Yang pastinya harapannya adalah dalam kondisi pandemi seperti ini semua harus mencapai target. Tapi sekarang dalam kondisi yang seperti ini kita bisa lihat bagaimana yang kita punya survive ya. Nah, ada satu pertanyaan di sini yang kalian tanyakan sangat menarik sekali. Tips and trick menjadi seorang sales yang handal di dalam industri perhotelan atau hospitality, gitu kan? Trick and tipsnya. Kalau saya di sini satu adalah maturity itu kita apa ya namanya ya, maturity kita itu maturity dewasa dalam di dunia ini. Yang pertama, terus yang kedua kita menguasai pasar itu market. Nah marketnya hotel itu apa gitu, market hotel pastilah klien. Nah klien itu apa yang kita bilang tadi, corporate, banking, government, social function. Jadi social function itu kita sasar ke wedding organizer, IO birthday organizer, itulah seperti itu. Nah masing-masing sales punya karakter sendiri-sendiri ya. Sales saya bilang anak sales person. Jadi talent masing-masing punya. Jadi kita tuh punya karakter yang tidak bisa orang itu bisa duplikasi ke kita.
gedung bisa diduplikasi, strategi bisa dicontoh, tapi kita sendiri mempunyai daya unik yang tidak bisa dicontoh atau dikloning di siapapun. Jadi termasuk apa? How to kita menghandle klien, inner daripada kita, ability, kemampuan daripada kita, terus yang terakhir adalah linknya kita, link, jadi kenalan, relationship dan segala macam, itulah yang membuat kita bisa sukses. Kalau sales door to door, setiap kali knock door, belum tentu orang kan tahu kita, gitu kan. Tapi kalau kita udah engage bagus, saat kita suffer kita tolong dia, gitu. Saat dia suffer kita tolong dia, pada saat kita suffer dia akan tolong kita. Nah itulah yang sangat unik ya. Saya bilang tidak semua bisa seperti itu. Ada kalanya seorang sales itu hanya butuh pada saat dia manis-manis mencari, tapi pada saat dibutuhkan dia nggak mau, dia nggak care gitu. Jadi bisa ditarik kesimpulan adalah satu farming, maintain daripada klien, relationship itu yang sangat membuat kita bonding dengan customer dan kita membuat kita sukses. Ya itu aja sih sebetulnya. Can you imagine di kota Surabaya yang seperti ini, yang persaingan yang sangat ketat sekali. Tahu ya? Kalau dulu Jakarta udah biasa ya kan, di depan-depan ini udah biasa kalau Jakarta. Tapi kan kondisi Jakarta orang tidak bisa nyebrang, ya kan? Tahu sendiri siapa yang rumahnya aslinya Jakarta. Di kota besar seperti itu orang nggak bisa akan nyebrang, itu kan kalau mau jalan lewat busway atau LRT atau MRT dia harus jalan dulu kemana dia baru dapat. Kalau sini kan bisa seberang-seberangan, bisa nyebrang kan gampang. Orang sekarang meeting di sini pagi ini, siang nanti pagi bisa dibelokin masih bisa. Nah, yang terakhir adalah trust. Kita menjadi seorang yang trust, individu yang trust, sales yang trust. Kalau kita sudah mendeklar kita menjadi orang yang terpercaya dalam semua hal gitu, dalam kita menerima pekerjaan daripada klien, orang itu akan jadi repeat order ya. Kalau dia repeat order berarti kan maintain kita berhasil. Jadi after salesnya itu yang harus diperhatikan, maintainingnya. Jadi kita tidak baik aja dalam hal kita mencari duit ke dia gitu ya, ke klien kita, tapi ya kita harus benar keluar jiwa kita, passion kita. Tapi kalau misalnya seseorang itu jadi sales tidak punya passion, dia tidak akan jadi seorang sales yang baik. Jadi seorang sales yang baik, satu punya passion, yang kedua trusted, orangnya bisa dipercaya, memberikan solutif, dia seorang yang solutif, dia bisa memberikan solusi dalam kondisi apapun terjepit, misalnya mendadak minta dibikinkan sesuatu yang impossible di hotel itu, jadi dia harus solutif cepat. Jadi dia jembatan antara customer dan manajemen. Nah dari situ customer akan word to word bicara, waktu itu aku seperti ini, tapi kondisi seperti ini pun tetap terbantu sama si X ini. Nah itu akan bicara customernya. Suatu saat dimanapun sales ini akan incas di hotel manapun, dia tetap akan dicari. Seperti itu. Tidak usah kita bilang nanti ada komisi atau apa, enggak. Kita membantu saja dalam kondisi customer terjepit permintaan bosnya, kepala sukunya, direkturnya minta begini-begini, dan kita bisa memberikan solusi yang terbaik. Itu membuat dia akan seorang sales akan diingat terus. Nah, berarti farmingnya dapat, dia linknya juga dapat, dan dia pindah kemanapun tetap diingat sama customer. Itu membuat kita jadi sukses. Ada hal tertentu yang tidak bisa di copy paste. Itulah unik yang jadi seorang sales seperti itu. Tentunya kita nggak boleh keluar dari SOP ya. Jadi kita tidak boleh keluar dari jalur. Jadi kalau SOP-nya begini, tidak boleh dibelokkan. Tapi ya harus dijalankan SOP-nya. Tapi bagaimana bisa mendapatkan dua-duanya? Itulah sales. Pandainya kita
Untuk pertanyaan yang berikutnya, permasalahan dan kendala yang paling umum Saya koreksi, bukan marketing ya. Kebanyakan di sales ya. Kalau marketing kita bicara dengan desain, kita bicara dengan bahasa yang akan kita tampilkan di e-marketing, e-digital seperti itu. Kalau di sales adalah satu persaingan sekarang, kompetitor, karena mau melek, mau tidur, mau apa, kompetitornya kita akan bicara seperti itu. Yang paling tidak bisa dieliminir adalah black campaign ya. Kendala hanya di situ. Ada seorang sales yang waktu dia bisa meng-closing suatu bisnis dengan cara menjelek-jelekkan kompetitornya itu ada. Black campaign itu yang saya sangat susah ya. Kalau lead bisnis, lead yang datang, bisnis yang datang, biasanya sih oke-oke aja selama kita bisa bantu sesuai dengan prosedur, manajemen bisa terima, kita bisa tailor made. Tailor made itu membuat suatu kontrak closing, kita bilangnya tailor made. Tailor, penjahit made. Jadi kita bungkus, kita closing kan menjadi sebuah bisnis seperti itu. Tapi berarti kan kita normal nih bernegosiasi, membuat bisnis baru, bisnis yang datang, lead yang datang itu di closing kan menjadi duit, menjadi omset gitu kan, menjadi revenue-nya hotel. Setiap hari kita melakukan hal yang sama berulang-ulang. Tapi pada saat price war dan black campaign mulai keluar dari kompetitornya kita, nggak betul kemungkinan ya. Hotel saya yang di sini juga akan sering dapat black campaign dari orang lain. Tapi black campaign itu apa ya aku bilang ya, kadang-kadang customer pun tidak akan percaya karena pada dasarnya kalau kita sendirinya tidak pernah menjelekkan orang lain gitu ya. Itu adalah hal yang tersulit karena kita nggak bisa mengontrol mereka. Dia ojo ngomong kayak gitu. Tidak mungkin kan ya, berapa ratus orang sales di Surabaya. Tapi saya selalu tekankan sama tim saya, anak buah saya bilang jangan sekali-sekali kita black campaign ke siapapun. Karena once kita bicara ke customer, kita akan dibicarakan lagi ke customer yang lain oleh customer itu, dan kita nggak bisa ngontrol orang itu. Nah, endingnya kita bisa tarik apa? Seorang sales yang trusted ya. Kalau kemampuan bisa dibangun, tapi menjadi seorang yang terpercaya itu adalah keluar dari diri sendiri ya kan. Cetakan dari Tuhan dan lingkungan di keluarga, betul nggak? Nah, hotel hanya bisa menyampaikan, mereminder, mengencourage mereka, tim saya bahwa kalau misalnya di black campaign sama kolik kalian, biarlah. Tapi kita kalau selama kita menjadi klien trusted, customer itu akan bicara, oh enggak kok, di hotelnya ibu ini nggak pernah kayak gitu, dan ibu ini juga nggak pernah kayak gitu. Coba deh ini loh, apalagi sekarang teknologi WhatsApp ya, digital itu kan sangat bisa prove it ya kan. Capture this one from this hotel, mau ngomong apa, hati-hati dengan itu. Jadi supaya kita bisa dipercaya sama klien dan masyarakat, itu adalah hal yang paling kita hindari. Jangan sampai kita ada black campaign, price war oke. Price war kalau terlalu jongkok kita nggak akan ambil. Jadi berbagai macam kendala yang itu yang sangat susah kita fokus ya. Kita nggak bisa encourage istilahnya. Ojo bangun itu kok gini, wasting the time, wasting the energy. Kita memikirkan hal yang useless bagi kita. Kami tidak pernah ini ya, sudah mereka berjalan dengan silakan. Tapi kalau customer pengen satu lokasi yang premium, kayak Darmo ini kan premium, hotel kami hotel premium, landed hotel, parkiran luas, dan apa ya, kita punya banyak ya, kita punya gedung yang sebelah sini diamond, sini yang safir, dimana konsep ini tidak pernah dipunyai hotel-hotel yang lain.
Misalnya di sini ditutup masih bisa lewat belakang, pintunya yang banyak, aksesnya yang bagus, ballroomnya yang besar, no pilar los, breakout-breakoutnya banyak, kita punya 14 breakout. Banyak hotel yang meniru bagaimana caranya membuat konsep hotelnya seperti itu, kayak gitu. Kalau semuanya bisa di copy paste silakan, tapi itu yang tadi yang kita nggak bisa copy paste adalah kita farming, kita how to maintain dengan customer, how to deal with your client. Itulah yang menjadi strength point-nya. Yang kesusahannya yang tadi. Kalau segala sesuatu mengenai pekerjaan kita bisa eliminate. Ya, buat mengenai omongan yang campaign jelek segala macam kita nggak bisa pegang lagi. Istilahnya netizen yang nyinyir gitu ya. Kalau anak sekarang bilangnya apa? Netizen yang nyinyir ya. Itu sih susahnya di situ. Terakhir ya Bu ya. Itu sudah berapa lama sih Bu Saya bekerja di dunia perhotelan ini mulai tahun 96. Saya sekolah, kalian belum lahir kali ya? Saya sekolah, jadi gini, saya sebetulnya anak biologi, jadi saya pengen sekali jadi dokter. Pertama saya pengen di kedokteran uner, tapi saya nggak dapat tahun 90. Terus saya kursus apa ya namanya ya? Gitu tuh intensif ya. 1 tahun lagi saya nggak dapat lagi dokter seperti itu. Jadi tahun 90-91 itu saya 2 kali coba nggak dapat, saya frustasi sebetulnya. Terus ibu saya bilang, udah kamu pengen sekolah apa terserah, jatah sekolahmu tak kasihkan, dan pokoknya saya pengennya kamu sekolah gitu. Dan apa yang saya lakukan adalah saya sekolah pariwisata, which is waktu itu cuma setahun ya. Saya coba-coba saja. Tapi kok rasanya saya passionnya ada di situ ternyata. Nah, saya sekolah pariwisata, saya pindah ke Bali, dan itu nggak sampai setahun lagi saya udah kerja. Kalian belum lahir, ibu bapak kalian juga belum engage ya. Saya sudah dapat tip. Kalau saya nganter tamu ke Tabanan atau ke apa sih namanya itu Tanalot atau apa, kalau pas saya lagi saya dapat uang $. Serius itu pas perang Teluk tahun 92 apa 93. Dan waktu itu Bali masih sepi sekali, jadi ternyata passion saya suka ketemu orang, saya suka bicara. Saya kalau di psikolog katanya tipe saya yellow. Jadi ekstrovert. Jadi saya kalau jalan itu suka cerita. Misalnya di sini ada samping saya ada siapa gitu ya, ada tamu gitu. Ini dulu nih gedung Nasio itu tempat jenderal lagi mati loh ini. Terus belok lagi ke ini juga namanya jalan ini adalah ini. Tanpa sadar saya sering bercerita. Akhirnya dulu saya diajarin itu waktu sekolah memang. Tapi waktu kecil suka remind ya. Diajak orang tua nonton film apa gitu, pulang itu naik beca gitu ya di kota saya di Moldesari sana. Saya kasih cerita, tadi itu loh ya aktornya itu ganteng gini, waktu yang waktu ketemuan di ini saya tuh bisa merimain, jadi bisa bercerita gitu waktu kecil itu. Akhirnya ternyata talented saya ada di sini gitu. Jadi tahun 95 saya menikah, kembali ke Surabaya karena ketemu kakak kelas saya di Udayana, anak kedokteran juga. Nah, akhirnya kami menikah. Nah, sebelum saya masih di Malang, saya juga sama anak kedokteran FKU Unibro. Saya tinggalin dia karena saya pengen ke Bali untuk kerja untuk sekolah di perhotelan gitu. Waktu masih kecil-kecil ya, saya nggak kepikiran oh ya nanti menjadi seorang gini enggak. Saya pikir ya kita berteman aja gitu loh. Karena FK juga, jadi saya pengennya di sekolah kedokteran, nggak taunya dapat suami dokter juga gitu loh. Nah ini dari situ tahun 95 kami menikah, pindah Surabaya, pindah ke Jawa maksudnya. Dan
saya udah, kalau hitung 96 saya kerja di 95, saya kerja di Sahid Surabaya setahun, setelah itu di Hotel Ibis Raja Wali 96 sampai sekarang udah berapa, 20 berapa tahun, 2022 dari tahun 1996 kita ambil aja 26 tahun saya kerja approximately. Kenapa saya ambil hotel chain? Karena hotel chain kayak Accor ini saya main game sekali ya sama hotel chain, sama Accor khususnya. Karena mulai awal saya dididik juga, tahun 96 saya dikenalkan bagaimana sih hotel chain itu. Ternyata bagi saya Accor adalah bagus. Dari segi pengajaran, trainingnya, kerja juga digaji, jadi training, ada jaring jenjang karir, ya kan? Ada program yang namanya OMT, NMT, National Management Training, untuk menjadi seorang General Manager, Operation Manager gitu harus punya license. Sampai sekarang ada. Dan saya selalu fail 2 kali. Mungkin passion saya tidak di operation ya, jadi passion saya di penjualan, di bidang penjualan, di sales seperti itu. Yes. Karena saya suka ketemu sama orang. Jadi kalau kerja di hotel itu gestur tubuh, how to we talk, semuanya itu diajari. Jadi ya nggak boleh malu-malu atau malah malu-maluin juga nggak boleh. Jadi senangnya adalah begitu kita kerja di hotel, memang nggak langsung seperti ini ya. Dari mulai seorang hotel operator, terus reservation, jadi kepandaian, brain diasah juga otaknya. Di tenant city juga, tenant city itu di push terus, stressingnya juga tinggi, terus pengajaran diimplementasikan. Jadi serasa naik di sini tuh 80 derajat. Begitu saya pernah masuk di hotel lokal, jadi sekitar 20-30 derajat otak saya itu. Ini saya harus keluarkan lagi menjadi 80 derajat. Ya kita masuk di hotel-hotel yang kayak gini. Jadi dengan tugas dan segala macam itu yang membuat kita itu bekerja keras dan memutar otak terus gitu. Supaya kita support. Kenapa? Yang punya hotel di owner hanya tahu profitnya berapa, seperti yang dijanjikan begitu saja. Hanya itu aja. Jadi kita yang cari duit, semangat mencari duit. Itulah kalau kita mau kerja di hotel. Dan tidak langsung menjadi seorang yang seperti ini, enggak, itu prosesnya panjang. Harus pelan-pelan dari nol. Iya, prosesnya panjang, pengajarannya panjang. Mungkin kalau anak-anak sekarang ya mungkin jadi reception dulu, dan di situ ada pelajarannya lagi, how to banyak sekali. Jadi jenjang karir itu ada pelajaran yang diajarkan juga banyak gitu. Kerja sambil diajarin dan digaji, ya itu dia ada Accor itu kayak gitu. Jadi kayak misalnya kita gitu ya, kita PKL itu sama aja kayak kita udah diajarin suka nyoba terjun langsung ke tempat itu. Terus kalau misalnya nanti kalau kita mau kerja lagi, ini berarti kita juga dapat training lagi kan? Pasti akan di trainingan welcome to, kalau di sini welcome to Accor. Terus di Accor itu ada apa aja, terus jenjang karirnya yang bagaimana, talent ini passionnya menuju kemana, itu semuanya didetek. Itu yang dari unit sendiri, yang dari corporate-nya masih belum. Yang dari corporate-nya itu banyak sekali, kayak ini tadi webinar loyalty, red hot sale. Terus nanti jam 2 saya ada lagi, nanti best practice-nya bagaimana. Jadi seluruh dulu MIS Malaysia, Indonesia, Singapura, sekarang CJK itu Southeast Asia, Jepang, dan Korea. Sekarang seperti itu. Jadi ya lumayan. Jadi ya kita kerja ya pelajaran, akhir bulan nyari duit, akhir bulan dapat gaji plus uang servis, terus lari terus cari duit. 1 bulan nggak dapat omsetnya, 2 bulan nggak, kita ngitungnya 1 bulan nggak dapat,
first quarter dapat nggak 1 April 31 Maret ya 31 Maret nggak dapat, utang kita semakin banyak, berarti kan harus nanti second quarter Juni harus dapat. Kalau Juni kita udah close inline with budget, ambaan si Juli lari lagi untuk dapetin uang sesuai dengan target sendiri. Itulah sales. Kalau marketing, how to we have the strategy to get the money tersebut. Itulah marketing. Kebanyakan masih di konseptornya. Nah sekarang lebih banyak yang di digital marketingnya sih, bukan di marketing secara yang offline gitu sekarang. Kan banyak di luar juga digital marketing kan. Jadi itulah. Jadi secara global ya, garis besarnya seperti itu. Pada dasarnya kesulitan tidak ada. Kalau bilang pandemi, yes. But kita tidak pernah sesulit apapun yang ya sulit, oke sulit, tapi kita harus mencapai hal itu supaya tidak sulit. Nah itulah diasah bagaimana caranya kita dapatin duit tersebut. Kalau kita bilang sulit ya ownernya nggak gajian juga kita. Sedangkan ownernya sendiri sudah membuatkan kita rumah seperti di hotel yang sudah bagus. Seperti sama halnya dengan yang di Malang, hotelnya juga bagus sekali. Bintang 5 premium brand lagi yang di sana. Kayak gitu. Itu ya semangat untuk adik-adik yang masih sekolah. Memang waktu masih sekolah masih ini sih ya menggebu-gebuin teori ya, tapi pada dasarnya nanti kalau udah PKL, OJT dan segala macam udah bawa sapu, udah bawa ini saya aja sama Pak GM nih kalau back to back udah go kita buat kita kerjain juga kita juga angkat meja nyapu segala macam kayak gitu. Yang kita lihat adalah komitmen kita dengan customer. Jadi kayak Roro Jonggrang sulapan, jadi semua kerja kayak gitu. Nah endingnya kalau kita uangnya kita banyak, gaji kita juga akan gajinya banyak nanti TKP-nya kayak gitu. Kalau dulu saya masih sekolah udah dapat uang aja terheran-heran kok. Oh iya ya, dulu aku punya uang ya, masih kecil. Kalian lahir tahun berapa coba? 2001. Ya, masih muda banget. Jadi kayak gitu ya. Jadi sekitar seumur saya lebih 26 tahun saya kerja di dunia protein. Tapi saya konsisten. Jadi tetap kerja di hotel, nggak kerja kemana-mana. Jadi dari ini hotel ini pindah ke hotel yang mana, balik lagi ke sini. Gitu sih. Jadi nggak di comfort zone ya, jangan sampai kita di posisi comfort zone. Kalau di comfort zone pun bahaya itu nanti. Yuk sama-sama. Oh iya satu lagi, kalau kerja di hotel. Kalau kerja di hotel, kita itu hotel itu pasti suatu institusi yang netral, ya. Jangan sampai rahasia tamu atau apa keluar daripada lingkungan. Jadi kita harus jaga. Ibaratnya orang Jawa tuh mikul dukur mendem jero. Bukan tamu yang begini-begini tidak. Jadi kita dipercaya untuk misalnya ada event di sini ya nggak boleh bocor ke orang lain. Jadi kalau kita pas fingerprint jebret absen, itu kita menjadi seorang karyawan kerja. Pulang fingerprint jebret, pekerjaan di hotel kita keep di hotel, bukan dibawa ke pulang disebarluaskan ke ayah, ibu, keluarga, tetangga, itu nggak boleh. Jadi itulah, itu kerahasiaan yang tanpa ditulis pun kita udah terbiasa. Oh iya, waktu itu, oh iya. Tapi kita nggak bisa menjabarkan si A, si B, si C, gini-gini nggak boleh. Mikul nur menunjuk. Terus yang kedua, kerja di hotel itu kita harus pandai untuk membawa diri secara gestur, karena sales itu adalah wajah daripada hotel, ambasador hotel. Kita dikenal pada saat baik, bagus, tapi pada saat kita jelek dikenalnya, yang kena adalah hotelnya.
oh ya si A si di hotel itu gitu, kayak gitu. Nah itu harus kita jaga. Terus yang ketiga adalah kalau kita kerja di hotel, enaknya adalah kita bisa berbagai macam tamu kita bisa dapatkan. Misalnya dengan Pak Menteri, Bu Menteri, Ajudan, Gubernur, Wali Kota, ketua partai, apapun kita bisa. Jadi hotel yang udah biasa dengan kehidupan di hotel, kita bisa siapa teman bicara kita, siapa tamu kita, ini kita udah siap, kita dididik. Saya juga sekolah di perhotelan, pertama dididik itu. Jadi dari gestur tubuh kita tahu. Nanti kalau kamu sama ini gesturnya bagaimana, sama ini gimana. Gesturnya mencerminkan diri kita pede atau enggak, kita confident apa enggak. Itu semuanya keluar dari karakter kita. Itu talent. Kalau talentnya kita, passion kita, talent kita kuat di situ, survive kita akan nggak tergerus dengan yang lain. Ya ada kalanya kan orang ketemu sama ini. Kemarin saya ketemu sama Pak Kostrat, Pak Dudung di Malang. Ya kita hormat, selamat datang di Hotel Grand Mercure Malang Miramar yang di Malang. Pak Dudung, ketemu siapa aja, Bu Menteri, Pak Menteri, Bu Gubernur, selamat datang, Sugeng Rawu. Udah terbiasa kita punya gestur gitu ya. Jadi itu yang harus dijaga sama hotelier, harus punya rasa itu. Kan sekarang kuliah di perhotelan tuh. Ya. Kalau saya dulu nggak sampai 1 tahun, nggak sampai 3 tahun, 5 tahun, apa aja yang dipelajari. 9 bulan saya udah kerja. Jadi dapat uang, ya gitu. Anak-anak ada sekolah, saya sudah kerja. Oke, jam berapa sekarang?